guys, welcome back to my video. Yeay. Oke, sekarang memasuki episode 2 Sharing is Caring. Oke, today we want to talk about financial planning atau perencanaan keuangan. Kemarin Devi udah sempat tanya nih di Instagram, apakah perencanaan keuangan itu penting atau tidak penting. Dan alhamdulillahnya teman-teman itu merespon dengan perencanaan keuangan atau financial planning itu penting, suatu hal yang penting. Oke, kenapa menjadi penting? Karena perencanaan keuangan atau financial planning itu merupakan suatu sistem atau jembatan yang bisa membantu kita mewujudkan mimpi-mimpi kita. Oke, before we started, I wanna ask something guys. Oke, yang pertama, pernah nggak sih kalian ngerasa nggak percaya diri dengan kondisi keuangan kalian? Jawab iya atau tidak. Yang kedua, pernah nggak sih teman-teman membandingkan keuangan teman-teman dengan orang lain atau keluarga, kerabat, atau teman-teman lainnya yang seumuran? Jawab iya atau tidak. Yang ketiga, itu pernah nggak sih teman-teman ngerasa tidak berhasil dalam mengatur keuangan? Jawab iya atau tidak. Oke, dari pertanyaan di atas, kalau misalnya jawabannya itu banyak tidaknya, maka selamat, Anda tergolong orang yang bisa mengatur keuangan Anda. Yeay! Tapi kalau misalnya jawabannya itu banyak iyanya, gak apa-apa guys, it's totally normal. Dan aku pun pernah ada di posisi itu. It's okay. Tapi aku belajar terkait sesuatu. Kalau misalnya uang itu merupakan suatu alat, dan orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dia tidak bisa mengendalikan uangnya. That's why pengendalian diri merupakan hal yang sangat penting terkait kita bisa mencapai kesuksesan finansial atau tidaknya. Karena hakikatnya manusia itu merupakan suatu makhluk yang dinamis dan emosional. Oleh karena itu, dia membutuhkan suatu sistem atau cara yang bisa membantunya dalam mencapai tujuan-tujuan keuangan atau kesuksesan finansialnya. Dan para ahli menciptakan financial planning atau perencanaan keuangan. Oke, dan Devi pun pernah dengar nih kata-kata yang terpenting itu bukan seberapa besar yang kamu dapatkan, tapi yang terpenting adalah seberapa besar yang bisa kamu simpan. Bukan berarti sih punya gaji besar atau pendapatan besar itu nggak penting, tapi yang terpenting adalah gimana mengelola keuangannya atau mengelola gaji tersebut. Contohnya, kalau misalnya ada seseorang penghasilannya udah besar, katakanlah 10 juta, tapi pengeluarannya besar juga katakanlah 10 juta atau bahkan bisa lebih dari 10 juta. Berarti kan itu pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Nah, ditakutkannya di kemudian hari atau di jangka panjang 5 tahun atau 10 tahun ke depan, dia baru sadar bahwa dia gak menyimpan atau mendapatkan apa-apa dari hasil kerja kerasnya yang sebenarnya dia mendapatkan gaji yang besar gitu guys. Nah, finansial keuangan, perencanaan keuangan itu menghindari kita untuk kejadian seperti cerita tersebut begitu. Tapi bukan berarti juga dengan adanya perencanaan keuangan itu jadi pelit juga gara-gara ada kata-kata seberapa besar yang kamu simpan. Enggak ya guys, karena di perencanaan keuangan atau financial planning kita juga belajar terkait dengan menyusun anggaran. Nah, di sana ini juga ada anggaran kebaikan yang bisa kita gunakan buat zakat, infak, dan sebagainya. Gitu. Oke. Nah, di sini Devi bakalan sharing nih terkait dengan cara ngatur keuangan. Nah, ada beberapa aspek yang jadi perhatian. Yang pertama itu terkait dengan pendapatan. Devi mengutip dari Warren Buffett, jangan mengandalkan satu sumber penghasilan saja, jadikanlah investasi sebagai sumber penghasilan kedua. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngandelin cuma satu sumber penghasilan aja, walaupun misalnya sumber penghasilannya teman-teman udah besar, tapi kan
teman-teman bisa dapat sumber penghasilan itu kalau teman-teman bekerja. Kalau misalnya nggak bekerja, itu kan kita nggak dapat penghasilan itu juga, begitu. Nah, pentingnya investasi sebagai penghasilan kedua karena kita juga bisa mendapatkan uang dari investasi tanpa kita harus bekerja. Oke? Nah, selanjutnya terkait dengan pengeluaran. Nah, dari kecil juga kita pernah belajar kan, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan kita. Nah, yang jadi problem itu kita tuh sering beli barang-barang yang sebenarnya kita nggak butuhkan. Aku tahu banget sih rasanya jadi perempuan itu gimana, dan bingung juga karena sebenarnya normally emosional coy ngelihat barang coy, ih lucu banget, aku belum punya, cocok banget kalau aku pakai. Tapi setelah dibeli nih, kepakainya cuma sekali, bahkan mungkin nggak kepakai sama sekali, cuma numpuk doang di rumah, barang-barangnya numpuk nggak cuma satu pada akhirnya. Nah, hal-hal yang demikian itu yang harus dihindari banget. Jangan membeli barang dari segi emosionalnya, dari segi sesaat saja gitu, tapi ngebeli barang itu lebih dilihat dari fungsinya. Dan Devi pun masih belajar karena totally normal kan kalau perempuan itu ngelihat barang itu dari segi emosionalnya gitu. Menganut banget sih sistemnya Bang Raditya Dika, minimalism gitu. Oke? Jangan membeli barang-barang yang tidak kamu butuhkan, tapi belilah barang-barang yang kamu butuhkan. Oke? Oke, lanjut. Yang ketiga itu terkait dengan menabung. Kalau Devi sih percaya kalau misalnya teman-teman Devi tuh udah rajin menabung gitu. Alhamdulillah ya. Tapi menabungnya udah bener belum? Oke, jangan pernah menabung dari sisa yang sudah dibelanjakan, tapi menabunglah terlebih dahulu baru belanjakan sisanya, begitu. Karena kalau misalnya kita nabung di awal, ini kita jadi bijaksana dalam membeli barang-barang, kita jadi lebih selektif dalam membeli barang-barang. Tapi kalau misalnya kita nabung di akhir, biasanya kita tuh nggak kerasa nih belanja, beli ini, beli itu, beli ono, beli semuanya dibeli. Nah, setelah itu tuh sisanya tuh cuma sedikit, bahkan gak tersisa. Nah, gimana kita mau nabung dan punya tabungan banyak? Oke. Lanjut, terkait dengan manajemen risiko. Nah, alhamdulillah nih kalau misalnya teman-teman udah punya uang yang banyak dari hasil tabungannya. Nah, terus mau berinvestasi. Nah, di sini harus benar-benar tahu nih jenis investasi apa yang akan digunakan, terus resikonya itu apa, syarat dan ketentuannya itu apa gitu. Jangan sampai tergiur dengan laba yang ditawarkan besar di awal, tapi realitanya itu merugikan, seperti itu. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Jadi kalau kita mau investasi harus tahu benar-benar portofolio investasinya itu gimana, sistem kerjanya itu gimana, prospeknya itu gimana, resikonya itu apa. Jangan pernah mengukur kedalaman air dengan kaki kita, tenggelam nanti coy kalau ternyata itu ini apa ya, kalau ternyata itu dalam banget kita bisa tenggelam kan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya terkait dengan investasi. Nah, investasi ini juga penting banget diversifikasinya. Gini, ibarat uang yang kita punya, uang yang kita dapatkan itu katakanlah telur yang bisa kita masak kalau kita lapar. Tapi ini juga beresiko nih kalau kita naruhnya sembarangan, dia bisa pecah. Kita naruh nih uang kita, telur kita dalam satu keranjang, tiba-tiba keranjangnya jatuh, telur kita pecah semua dong. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi. Nah, kalau misalnya kita sudah punya uang dan mau berinvestasi, dan diversifikasi investasi itu juga penting banget. Jadi harus tahu juga tujuan-tujuan dari investasi yang dilakukan itu apa, jangka panjang, jangka pendek. Nah, ini penting banget buat naruh
uang atau naruh telur sesuai dengan tujuan-tujuan investasi kita untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau telurnya pecah semua, kita nggak makan dong. Begitu guys. Oke, that's all tentang sharing hari ini. Terima kasih telah menonton, semoga menginspirasi. Mau disclaimer juga nih teman-teman sebelum di close. Jadi bukan berarti sih Devi di sini niatnya mau menggurui, itu enggak, tapi cuma sekedar sharing aja biar kita sama-sama belajar, sama-sama lebih baik dalam mengatur keuangannya dan bisa mencapai tujuan-tujuan kesuksesan finansial kita di masa mendatang. Oke, thanks for watching. See you in another video.